kesamaan seorang pencipta dan kemudian menciptakan ribuan dari musik background itu untuk film-film, karya-karya sinematografi, baik itu yang layar lebar maupun juga yang sinetronnya, singkat mini series juga. Bang Matthew Siahaan ini klien kami ini pernah bekerja di salah satu production house, Kembali Productions, yang sudah menghasilkan beberapa sinetron untuk layar lebar. Beliau bekerja ini sebagai music composer dan music producer. Tapi di dalam perjanjian kerjanya, beliau ini diakui haknya sebagai pencipta. Nah, klausulnya ini pencipta tetap berada di tangan pencipta. Beliau juga berhak tidak hanya terhadap upah, tapi juga berhak mendapatkan haknya, hak ekonomi dan hak moral. Sebagaimana kemudian dinyatakan di dalam Undang-Undang 8 hak eksklusif dari pencipta. Sudah dari 2018 tayang sudah jutaan kali, 35 film karya sinematografi teks soundnya dihasilkan oleh beliau, tidak kemudian beliau mendapatkan hak ekonomi. Sedangkan orang cerita hak ekonomi ternyata tidak. Tukang bakso saja, jualan bakso itu mendapat penghasilan. Jadi jangan kemudian dibilang para pencipta ini mata duitan. Yang bilang itu penyorak. Buat apa kemudian beliau capek-capek bekerja menciptakan sesuatu kalau tidak kemudian untuk mendapatkan suatu keuntungan, suatu manfaat ekonomi. Konteksnya tetap dia harus hidup ya, kecuali kalau dia makan rumput di luar sana, kecuali kalau dia makan rumput di luar sana. Dari tahun 2018 sampai sekarang sudah jutaan kali itu sudah tayang. Itu dua hak itu yang dikategorikan sebagai hak eksklusif dari pencipta. Jadi ada hak ekonomi, ada hak moral. Hak moral itu dicantumkan namanya, diakui, dan kemudian hak ekonominya ya dalam bentuk royalti. Karya yang musik yang lebih dari 1.600 musik di 35 film sinetron. Selama ini dikandungin sampai sekarang pun masih beredar. Saya bersyukur ada Bapak Oki dan tim yang mau membela kita sebagai musisi pencipta karya dan bangsa Indonesia. Sangat-sangat tidak dihargai. Lebih dari 1.600 musik, 35 film dan sinetron, itu saya udah nggak tahu mesti bilang apa lagi. Saya kecewa sekali. Pihak perusahaan tersebut melalui production, mereka minta dilupakan saja. Kadang-kadang minta dilupakan saja. Dimana selama itu saya tidak pernah diberitahu, saya tidak pernah diinformasikan, dan terindikasi karya ini sudah berpindah tangan atau dijual putus. Klien saya selaku pencipta berhak mendapatkan pemberitahuan apabila itu digunakan, atau kemudian apabila memang benar ini sudah dijual putus. Karena apabila dijual putus, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak ekonomi dan hak moral itu kan beralih kepada pihak yang menerima. Nah, kemudian saya sarankan kepada klien saya, bagaimana kalau dilihat saja pembayaran royalti, pemenuhan hak ekonomi, bagaimana kemudian yang dinyatakan melakukan hak cipta. Somasinya tidak ditanggapi sama sekali. Mas Matthew juga sudah beberapa dan jawaban yang sangat masuk akal, dilupakan saja. Tukang bakso jualan sudah dimakan, dibilang sama pembelinya sudah lupakan saja. Dikejar sama tukang bakso. Jadi supaya masyarakat paham posisinya pencipta itu seperti apa dan jangan menyalahkan pencipta. Ya, seolah-olah pencipta ini mata duitan. Memang saya juga mata duitan. Jadi jangan kemudian pencipta itu bekerja itu hanya untuk amal saja, kan tidak, karena saya yakin production house juga sudah mendapatkan keuntungan, ya. Langkah yang sudah kami lakukan adalah melakukan laporan ke Polda Metro, ya. Kami sudah lakukan ke Polda Metro dan kami sedang menyiapkan gugatan. Tolong diselesaikan secara baik-baik. Orientasinya partisipasi ekonomi, tidak mungkin tidak. Mungkin ada beberapa orang-orang spesial ya, merelakan. Biasanya merelakan kalau sudah kaya ya. Kalau misalnya sudah kaya silakan saja. Tapi kan klien saya belum dapat spesial pun masalahnya. Bilang ya sudahlah saya relakan, tidak apa-apa lah. Tidak menarik sama sekali royalti. Ya silakan saja Anda. Karena Anda sudah menghasilkan. Loh, klien saya belum menghasilkan apapun. Dan itu keputusan, memang keputusan pribadi masing-masing pencipta. Jangan dicampur adukan. Jangan dipaksa untuk pencipta lain memiliki pemahaman yang sama dengan Anda. Mau banget adalah hak ekonomi itu sebenarnya berapa yang sudah ditayangkan, berapa yang sudah dijual, kalau itu dijual
bila mana di luar sana mengidolakan sesuatu, dia tidak tahu masalahnya, belum baca undang-undang. Terus dia bilang pencipta ujung-ujungnya duit, coba buat karya Anda diambil, baru Anda bilang ujung-ujungnya apa? Duit atau kerupuk? Duit atau kerupuk? Jadi tolong orang memperjuangkan hak cipta, memperjuangkan haknya, jangan dilarang-larang. Tolong dijaga hubungan simbiosis kita karena saling membutuhkan pada akhirnya. Karena tidak semua penyanyi bisa menciptakan lagu dan tidak semua pencipta lagu bisa menyanyi.